selesai. Boleh tarik nafas tak Lodi? Boleh. Sudah selesai kuliahnya, udah nyusun nih ceritanya di web. Boleh revisi tak bang? Bukan udah nyusun bang, sudah sidang. Udah sidang. Terus tua bangga tak sadar tua, nanya di apa kerja menggila asik berkubang di tengah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Wih, banyak kenangan kayak nih. Budi siapa nama kau ya? Budi Ja. SSN MSN. Selamat malam. Alhamdulillah. Malam bang. Aku dengar kau punya metode katanya. Metode apa? Bang? Metode apa untuk majukan Kalimantan Barat nih? Kau kan sekolah jauh-jauh nih. Jauh kemana? Masih gak di Indonesia. Yalah, orang luar negeri ya sekolahnya di Indonesia, orang Malaysia. Oh kan? Macam mana gak kau nih? Macam mana pula nih? Ini aku suka nih. Nantang kayak. Nantang lah. Kau lihat Pontianak ini gimana? Dalam perkembangan tari setelah kau balik dari sekolah sekian tahun hingga mendapat gelar itu. Panjang ya. Sekitar berarti kami keluar tuh sekitar 6 tahun lah 6 ya. 6 tahunan sampai dapat gelar S2. Alhamdulillah. 6 tahun. Ada perkembangan? Kalau kami lihat dari awal pergi. Kalau dibandingkan dengan saat terakhir kami pergi sih, kami pikir berkembang lah tadi ya. Ada beberapa aspek yang ya kan tadi ada era nih. Ketika zaman saya segitu, saya keluar, ketika balik lagi, udah ada sesuatu lah. Perubahan ya konteksnya ya, perubahan. Baik itu ke arah positif atau ke arah mungkin yang harus dipositifkan gitu. Oke. Di mata kau yang harus dipositifkan tuh yang mana tuh? Apa nih? Ini harus nggak usah pura-pura jawab pura-pura cece ya. Bisa kau tembak kemana-mana. Apa ya? Mungkin ada beberapa hal ya ketika saya keluar, mungkin lebih melihat gimana perkembangan kesenian di luar sana ya bang. Ketika balik ke sini, kayaknya Pontianak nih harus berbuat sesuatu yang lebih sehingga nanti istilahnya apa ya, kita juga ndak kalah saing nih keluar, kita juga ada melakukan perubahan yang tadi ya, perubahan sehingga orang luar juga melirik ya. Jadi istilahnya kita juga bukan nggak dibilang kata dalam tempurung ya bang ya, setidaknya kita bisa show up keluar. Baik itu kan zaman ini berkembang ya, zaman ini berkembang dari dulu sampai sekarang. Kalau misalnya kita tidak ngikutin itu dengan modal kelokalan kita yang kuat, ya udah kita tidak akan bisa bersaing sama yang luar gitu. Oke. Artinya arah kau ini adopsi mungkin dari luar yang bagus kau bawa ke kampung halaman nih. Bisa dibilang gitu sih. Bukan berarti adopsi pengkaryaan, tapi dari segi keilmuan, sistem bisa jadi gitu. Timnya sudah ada? Timnya... Kau mungkin sendirian, pasti kau ada rekanan kerja kau, 2-3 orang ke? Kalau untuk sekarang itu masih membicarakan sama satu orang yang kebetulan juga alumni dari ISI Padang Panjang, kawan saya. Jadi sama-sama balik. Di sini ke Pontianak. Ada namanya, sebut nama gak nih? Tak apa. Siapa tuh? Si Rama Anggara. Kebetulan dia kemarin juga bareng di keluar sekolahnya, udah balik ke sini. Sekarang sama-sama lulusnya. Budak prodi gitu? Dulu budak prodi. Iya, pernah. Musik. Iya, pernah aku dengar. Balik sini. Oke. Jadi kau sudah memiliki teman, tim yang sevisi lah ya untuk memajukan dengan cara kalian.
Dan mudah-mudahan barang itu bisa berjalan. Amin ya Allah. Aku nanya, Pasti harus. kau nih dulu kan MIPA nih. Ha. Udah nak selesai kan? Boleh tarik nafas dah lo nih? Boleh. Udah nak selesai kuliahnya, udah nak nyusun nih ceritanya di WR. Boleh revisi dah bang? Hai. Bukan udah nyusun bang? Udah nyusun. Udah sidang. Udah sidang. Udah sidang. Terus Cuman udah selesai lah artinya. Tinggal udah perbaikan. sidang. Cuman udah sidang terus ada kesalahan data. Jadi ada kesalahan data, jadi harus Rombak habis. dikasih kesempatan untuk revisi lagi. Revisi dengan pengambilan data ulang. Nah, dari situ... Tapi kan gak ngubah judul kan? Berarti ngubah judul. Masalah kan? Nggak Dikit masalah. ya masalahnya. Nah terus? Yang masalah di kami ini. Apa? Malas waktu itu bang. Oh. Jadi kenyamanan kata orang tuh udah nemu. Nggak tahu lah ya kami dulu sih mikirnya. Karena udah nemu jalur nih. Udah nemu jalurnya. Jadi untuk yang itu tuh bukan nggak disepelekan, tapi udahlah gitu. Jadi di nanti ujungnya udah tak jadi. Iya. Jadi nanti. Kebanyakan ngejob kali. Ada. Ya kan? Akhirnya senang dengan dunia itu, ujung-ujungnya Ya. keteteran kuliahnya. Siapa yang nyuruh kau kuliah ke sana tuh? Ke mana lo nih? Ke Bandung. Mau bukan yang ke matematika nih? Udah. Oh. Udah selesai dah. Udah bahasan itu udah selesai ya. Udah selesai skripsi dah tuh. Udah sidang dah kan? Sidang dah. Bukan dah selesai kau kuliah, selesai. Selesai pula kau. Selesai. Kalau yang ke Bandung awal tuh Siapa yang nguatkan kau? sebenarnya cerita dari awal loh kali ya. Jadi awal ke Bandung itu ketika udah lepas dari yang tadi yang MIPA itu, ketika udah selesai, terus kesini kan fokus sama tari. Fokus sama tari, udah berjalan berapa tahun. Kalau kami kemarin yang kami rasakan tuh kami mentok. Kami mentok mikirnya, kok kami gini-gini ya nih. Maksudnya jadi koreografer, ya udah koreografernya. Kami pikir dalam hati kok kami masih gini-gini ya nih. Apakah kami mau tetap begini nih dengan yang kami punya sekarang. Sementara perkembangan kesenian ini panjang, jauh sekali segala macam. Dari situ mulai terbesit tuh, kayaknya kami harus keluar dulu lah nih. Kepikir itu ngomong sama tante, ngomong tuh kayaknya kami harus mau kuliah keluar. Itu tuh jedahnya tuh seminggu. Seminggu terakhir sebelum pendaftaran. Jadi hari ini ngomong, siapkan berkas segala macam. Pas terakhir pendaftaran itu daftar, besoknya langsung berangkat modal nekat. Jadi bilang ke orang rumah tuh bukan mau kuliah awalnya bang. Jadi bilang ke orang, kan udah sering berangkat nih. Orang rumah nih taunya Naria ngejob di luar nih. Ujung-ujungnya besok langsung berangkat ke sana, berangkat ikut tes. Tes. Lama di sana ditelepon. Kok lama benar berangkat nih, tumben sampai sebulanan. Barulah udah selesai semua, udah ada pengumuman lulus, baru ngomong kami udah keterima di sini, kami kuliah lagi di sini, nyambung di sini. Udahlah keterusan sampai itu. Udahlah. Jadi balik itu pas lebaran baru ngomong, pas balik semester pertama atau semester 2 kalau tak salah kami. Balik itu baru ngomong, kami sebenarnya kuliah ke sana, maka lama balik. Udahlah mau diapakan lagi. Ya, asal yang ini betul. Alhamdulillah pula. S2. Alhamdulillah. Rezeki lah. Apa kau harus kuliah Jojo? Emang ilmu kau tuh memang enggak berkembang kalau enggak kuliah? Kalau kami pikir, kami kemarin tuh mikirnya gitu bang. Ketika kami di posisi yang pada saat itu, kami mikir, kami juga bingung harus belajar ke siapa lagi. Kami juga bingung harus belajar apa lagi gitu. Sementara di posisi itu, kami tuh pengen ngerubah nih. Kami enggak mau di sini-sini ya nih.
Kalau misalnya tetap di sini ya udah kami cuman segitu Kuatkan gitu. kapasitas kau lah ya. Cuman di situ. Tapi beda cerita kalau kami pengen nyoba keluar nih. Modal nekat. Modal nekat keluar apa jadi lah. Yang penting nyoba lo keluar. Pas tahun 2 tahun terasa lah nih. Oh ya udah berarti kayaknya aku aman di sini nih. Kayaknya aku bisa dapat sesuatu di sini nih. Udahlah lanjut tinggalkan yang di sini ya udah nanti dulu selesaikan dulu sana, fokus semua segala macam barulah sekarang bisa balik ke sini nih. Kayak gitu, Bang. Jadi Terus, intinya modal nekat lah semua. ketika itu kan kau berada di posisi tangan kanannya Kak Dai. Yep. Apa ya istilah itu sebenarnya bukan datang dari saya. Bukan datang dari pemikiran tante juga. Tapi karena kita sering proses bareng, kerja bareng, terus koordinasi bareng, mungkin ya itu yang dianggap orang-orang yang di luar sana tuh taunya oh itu tangan kanannya, oh itu tangan kanan. Padahal di antara kami sama tante tuh ndak ada yang melabelkan seperti itu gitu. Iya. Nggak merasa kehilangan ke Kak Dai nggak ada kau tuh? Nggak pincang ke? Pincang Dalam ndak artian sih, Bang. menjalankan roda itu? Nggak ya? Ndak. Aman. Soalnya Nggak kesulitan adanya tanpa kau di situ. itu Karena kan biasanya ada kau dampingnya ya. istilahnya apa ya? Dari awal tuh kemarin juga udah ngomong kan sama tante tuh niatnya Boleh. pengen ke sini. It's okay gitu. Oke. Ya udah, kan segala macam ada rekomendasi dan segala macamnya ada Oke. tanda tangan tante dan persetujuan dan orang tua mana sih yang tak mau anaknya berkembang kan? Oke, artinya beliau merestui untuk melanjutkan sekolah di sana dan memang dia berharap besar kau bisa mengembangkan dunia seni tari ini di Pontianak dan Kalimantan Barat. Nah, kau ngapa Kapur. pergi jauh-jauh, ujung-ujungnya aku tengok-tengok kau fashion kau nih sekarang ke kontemporer. Apakah memang di Bandung tuh kontemporer kuatnya? Jadi kau tertular. Apa ya? Kalau kami pikir sih apa ya? Kami sebenarnya tak gak tahu nih Bang. Ketika kami yang kata orang tuh memilih jalur kontem. Tapi ketika kami keluar ke sana, kami dapat ilmu-ilmu yang dari S1, S2 itu, kami tuh bisa lebih mendalami itu. Mendalami dengan yang tadi modal yang kami punya. Ketika dibawa keluar dengan, oh kita tuh punya diberi peluang. Peluang dengan ranah kontemporer ini. Peluang dengan ranah kontemporer ini, terus kami ini punya apa, modal apa gitu kan. Ketika kami combine itu semua, kok nyaman ya? Kok rasanya sesuatu yang baru buat kami. Kok, oh kayak aku nemu, oh ini aku gitu. Ada gempa bumi. Kayaknya Ada apa tuh? iklan gak ya? Apa tuh? Tim supporter. Udahlah. Kayak tak sabar lah semua tuh. Kau berarti merasa nyaman di Ya. fase saat ini. Kontemporer adalah persinggahan sementara kayaknya. Kedepannya kita tidak tahu ya Ya kemana. ke depan kan. kita belum tahu. Tapi Pencarian diri kau saat ini nyamannya di kontemporer. Ya. Oke. Kenapa kau bisa ke kontemporer? Apakah kau ini sudah betul-betul mengerti dasar-dasar kontemporer itu sendiri? Kan banyak orang kebablasan menganggap kontemporer itu gampang. ya Kan? benar Bang. Akhirnya dia terjun ke kontemporer karena dianggap tuh gampang. Kau seperti kebanyakan orang itu kan? Kalau kami pribadi mikirnya gini, ketika ranah kontem itu memberi kami kebebasan, memberi kami keleluasaan. Tapi dari personal kami sendiri membatasi kebebasan itu. Oke, aku dulu dapat ilmu badan aku apa ini gitu. Ketika kami masuk ke ranah kontemporer, kami mulai mengobrak-abrik itu. Mengobrak-abrik yang kami dapat. Sehingga kami tuh kayak apa ya, ketika
ketika membuat sebuah karya kontemporer tadi, kami merasa kayak healing gitu ah. Kayak healing ketika udah dapat ini, bukan nggak kita menyepelekan tradisi dan segala macamnya. Kita enggak menyepelekan itu, tapi itu menjadikan modal kuat kami untuk membawanya ke lebih luas lagi gitu. Tapi kau tetap tidak meninggalkan akar akar tradisi kan? Justru yang kami rasakan sekarang Bang ya. Yeah. Kalau dulu ketika kami belum kuliah, belum keluar ke Bandung tuh, kami mungkin jadi sebagian orang juga sih, mungkin ketika melihat yang hal-hal yang tradisi banget gitu, hal-hal yang emang tradisi sekali, kita bakal ada pikiran yang kayak, dulu ngapa gini-gini ya nih, ngapa gini-gini ya nih. Tapi ketika keluar, kami baru menyadari itu. Ternyata. Ketika balik lagi ke sini, itu loh kekayaan yang mau kami cari. Jadi ketika nemukan barang itu tuh kayak, aku nemukan harta karun nih di sini ini gitu. Betul. Itu orang yang sudah mulai makan garam, belum asam. Belum asam. Kok udah makan asam garam beda lagi. Dah ngomong ini belum makan garam nih. Berarti kau sudah mengerti ya. Dan mengerti apa nih? Artinya sudah bisa membedakan yang namanya tradisi pada saat usia yang lalu dan tradisi pada saat usia di atas 30. Bisa dibilang gitu. Ya. Ternyata tradisi itu bisa dinikmati ketika kita sudah paham rasa. Yes. Kalau kita masih sifatnya kreativitas tingkat tinggi, rasa kita tuh mau ke atas ya. Wah, pokoknya yang ciah itu yang bagus bagi kita toh. Wow gitu kan. Nggak percaya yang namanya rasa kan. Ternyata setiap tradisi, setiap daerah itu memiliki keunikan sendiri ketika kita melihat dari sisi rasa. Punya masing-masing kaya gitu kan. Iya, kaya. Jadi ketika melihat itu tuh indah semuanya. Indah semua. Kayak apa ya? Harta karun yang berharga itu. Nggak bisa ketika ngelihat gitu kan, tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata nih. Gitu. Dengan kesederhanaannya. Ya, padahal walaupun dibalik itu semua, maksudnya yang katanya monoton, sederhana, segala macam, tapi percaya atau enggak ya, kekuatan penari ya, ngomongkan penari tradisi itu sangat jauh sekali, sangat dalam sekali, sangat kuat sekali gitu sebenarnya. Ketika dia membawakannya, yang tadi abang bilang, dia bukan sekedar ngelempar gerak, tapi ada rasa yang dia kasih ke kita, ada sesuatu yang mereka kasih ke kita gitu. Itu yang membuat energi tradisi itu kuat sekali sih kalau kami. Energi tradisi itu dibawakan oleh penarinya. Ya. Apa beda ketubuhan penari tradisi dan ketubuhan penari yang kreasi? Nah, ini nih. Kalau pandangan kami ya, pendapat kami, kita tuh kadang nih pemilahan ini nih. Ini masuk kategori tradisi, ini masuk kategori kreasi, ini masuk kategori kontemporer. Ada pembeda itu. Tapi kalau kami itu meyakini dua hal gitu. Apa itu? Di ranah tradisi dan kontemporer. Tapi enggak ada masalah, maksudnya tidak menyalahkan ketika beberapa orang atau misalnya ada yang menyekupkan itu tradisi, kreasi, modern, kontemporer, it's okay gitu. Sesuai dengan pandangan-pandangan mereka. Tapi kalau kami pribadi, kami memikirkan itu antara tradisi dan kontemporer. Di mana yang mungkin ya, kalau menurut kami itu, ketika yang dianggap orang kreasi itu adalah kontemporer menurut kami. Kontemporer, udah menjadi ranah kontemporer. Dan ketika itu masuk ke dalam ranah waktunya, itu sudah menjadi tradisi. Jadi ketika semua karya itu berawal dari kontemporer. Tapi tidak semua karya itu berakhir menjadi tradisi gitu. Jadi kontemporer belum berarti tradisi, tradisi sudah berarti kontemporer. Kalau kami melihatnya kayak gitu.
Apa yang menyebabkan kontemporer itu kelak bisa menjadi sebuah tradisi? Ketika dia sudah menjalani masa waktu berapa tahun dan sudah diadaptasi sama masyarakat dan sudah diakuin sama lingkungan sekitar, itu udah bisa menjadi tradisi mereka gitu. Contohnya? Contohnya kalau kami pikir ya, kan sekarang tuh Aku kayak dosen yang nanya ya. kayak sidang pertanggungjawaban gitu sebenarnya. Aku ngetes keilmuan dia. Terus contohnya? Kalau tradisi itu kita kan berbicara tradisi itu kan berbicara enggak cuma sekedar tari ya Bang. Ketika apa yang sudah menjadi kehidupan udah menjadi yang mendasari dalam pola kehidupan di masyarakat itu sendiri gitu. Sudah menjadi kayak nyawa di masyarakat itu sendiri. Contohnya karyanya? Bicara apa dulu nih? Karya karya tari. Kalau karya tari juga, pikir, kita bicara tari ya. Mungkin ketika kita ngomongin yang sekarang misalnya ada jepin apa sih? Misalnya ada jepin langkah serong atau jepin bujur serong. Sekarang kan sudah menjadi tradisi. Pada waktu itu adalah kontemporer bagi masyarakatnya. Ketika karya itu hadir pertama kali di masyarakat itu adalah sesuatu yang baru di era mereka gitu. Tapi ketika itu sudah menjalani masa yang panjang dan masih ada dan diyakini masyarakatnya dan dilakuin masyarakatnya, itu udah menjadi tradisi gitu. Siapa yang cerita tuh? Yang cerita apa nih? Barang ini barusan tuh. Kalau kami pendapat kami sendiri gitu. Kami mikirnya gitu. Itu ada kagak? Gimana nih? Gimana Bang? Itu kalau pemikiran kami sih itu ranah gitu ya. itu. Jadi sifatnya sebuah kontemporer, sebuah kekaryaan yang kekinian, yang baru itu ketika dihadirkan kepada masyarakat, pada awalnya kemungkinan itu mendapatkan sebuah cemoohan atau hinaan, tidak diterima di masyarakat. Itu tidak menutupi kemungkinan sih. Ketika senimannya itu sebagian kalangan tetap mempertahankan, akhirnya itu bagian dari ritual budaya yang segala macam. Dan masih bertahan hingga saat ini. Itu menjadi tradisi mereka kan. Kecak mungkin salah satunya tidak. Bisa jadi. Balik kan awalnya gini kan. Tiba-tiba ada satu sajian yang dibikin seorang fotografer, dibikin kecak, akhirnya itu dapat kontroversi segala macam, dilemparin apa segala macam, pakai telur segala macam, akhirnya sekarang diakui menjadi bagian dari Bali. Nah, itu salah satunya. Awalnya pencarian. Ya benar. Tapi dia memiliki dasarnya kuat. Ya, dan esensi sih kalau kamu bilang. Soalnya ketika kan kita kalau misalnya cuman memikirkan jangka waktu ya Bang. Ketika garapan itu masa sekarang dengan 50 tahun ke depan. 50 tahun ya? Misalnya, ini enggak mungkin kan garapan yang sekarang dengan 50 tahun yang ke depan itu bakal sama persis plek-plek. Enggak. Karena tradisi itu enggak mati. Berkembang. Karena tradisi itu mengikuti zamannya. Kecuali ketika tradisi itu tidak mengikuti dan mengelaborasi, bukan mengelaborasi tapi mengikuti perkembangan atau keadaan zamannya, tradisi itu akan mati. Tapi ketika tradisi itu mengikutin dengan esensi yang tetap sama, itu tetap akan hidup gitu. Itu kalau dari kami. Ya kalau namanya mau hidup, dia harus mengikuti perkembangan lah. Dia tidak bisa melawan arus. Harus ikut arus, berkembang, akhirnya tetap lestari walaupun dia berkembang dengan zaman. Ya, tapi tetap esensinya tetap dipertahankan gitu. Yang salah satu esensi yang tetap dipertahankan mungkin rasa kali ya. Rasanya mungkin yang kemungkinan yang tidak akan berubah. Ya, rasanya ya. Bisa karena itu. Soalnya rasa Melayu beda sama rasa Dayak. Beda rasa sama dengan rasa Jawa itu beda kan. Nah jadi nggak bisa. Walaupun berkembang macam mana rasa tetap sama. Ya. Contoh simpel ya ketika misalnya dari segi kostum lah ya. Orang kan taunya ketika hadir garapan itu bajunya kayak gini. Tapi ketika sekarang kan enggak bisa. Maksudnya ketika kita mempertahankan dengan baju kayak gitu, misal ya ini salah satu unsur gitu. Ya enggak bisa, enggak akan sampai sekarang barang itu tuh gitu. Oke.
Apa yang kau pikirkan pada saat kau akan menggarap sesuatu? Apa yang kau temukan dulu hingga kau bisa membuat sebuah karya? Pertanyaan terakhir. Kami ketika mau garap, yang pertama tetap ya, mau garap apa nih? Mau garap apa, terus ini mau dibawa kemana? Ketika udah tahu mau dibawa kemana, ini mainkan gitu. Kalau kami pikir ketika udah make ini, udah make rasa, apa yang dilempar tuh itu udah menjadi sesuatu gitu. Jadi tidak cuman sekedar pameran, tidak sekedar pertunjukan koreografi di atas sana gitu. Tapi udah lebih ke dalam gitu. Artinya kau mempersiapkan segala sesuatunya dari dalam. Iya. Apakah takut minta orang minta pertanggungjawaban kau dalam karya itu? Apakah memang karya itu perlu dipertanggungjawabkan? Kalau sebagai koreografer sebenarnya harus mempertanggungjawabkan karya itu sih sebenarnya. Artinya koreografer itu sebelum membuat itu harus melakukan observasi apa segala macam, kajian-kajian. Sebenarnya yang dibilang observasi kan enggak mesti apa ya Bang? Enggak mesti duduk, buka buku, segala macam. Enggak mesti tok-tok kita harus ke sana terus kita ngubek-ngubek ke sana, berdiam di situ. Enggak mesti gitu. Banyak cara observasi gitu. Tapi harus observasi. Observasi versi koreografer juga sering berbeda gitu. Ketika observasi duduk ya gitu baca buku segala macam, enggak eksekusi ya udah wassalam gitu. Tapi ketika observasi itu banyak ya, ketika mengkaji diri di dalam observasi juga itu tetap harus dilakukan. Jadi karya tuh enggak cuma dilempar, tak diisi gitu Salah nanya aku Ber. Kalau nanya mau orang kontemporer itu emang lain Ber ya. Nanya sama orang kontemporer itu dia observasi dalam diri dia, kegelisahan batin dia diangkat. Orang harus paham baca kegelisahan hati dia enggak Ber? Nah itu sebenarnya kalau kami observasi dalam diri dia, perspektif masing-masing. Ya. Oh ya. Kami mikir kau pernah nggak bikin koreografer itu tentang kegelisahan masyarakat? Kau melihat masyarakat itu gimana? Berarti kan dalam diri kau ngelihat orang kau tampilkan di panggung. Bisa. Artinya kau melihat kan, bukan ke dalam diri kau kan? Tapi kalau sekarang kami itu lebih nyaman walaupun bukan dalam diri kami, itu kegelisahan orang, mendalami kegelisahan orang itu gitu. Dalam diri orang itu. Segila kau lama nih. Artinya kau harus mengenal karakter orang, emosi orang dan perasaan orang kan? Ya, dan karya yang mau dilempar, emosinya seperti apa yang dimauin. Ditransferkan ke dalam gerak emosi orang itu kan? Ya. Ditransfer ke dalam punya nih, dapat konsep nih, dapat konsep garap. Misal orang lagi merenung tentang kalah judi gitu kan, sedih gitu kan. Artinya kau bisa mewujudkan gerak-gerak itu di atas panggung bisa kan? Bisa. Jangan kau bilang tak bisa kau. Bisa lah. Tapi kan ada trik dan metode lagi. Ketika Bang Ale nih orang yang tak pernah judi. Tiba-tiba kami mau garap dengan orang kegelisahan atau kesakitan orang kalah judi, frustasi orang kalah judi. Kan enggak mungkin tiba-tiba Bang Ale ini langsung bisa nih, langsung ya kayak gimana sih rasanya kalah judi? Kayak gimana nih pas senang-senangnya menang segala macam, kan beda ya ketika orang yang tidak pernah mengalami itu. Ketika kami jadi posisi sebagai koreografer, kami ini kayak apa sih, kayak kabel gitu ya. Kami harus bisa nyalurkan aliran ke Bang Ale nih. Dari sini yang punya permasalahan itu kau yang masuk ini, olah sini, kami harus bisa transferkan ke sini. Gitu. Sehingga sebenarnya yang orang lihat tuh ya ini penjudi sebenarnya tuh yang ini gitu. Iya gitu. Itu tugas koreografer. Iya. Tak terasa dah nih. Udah berapa menit tadi? 30 menit tadi? 3 jam. Kurang gak nih? Atau 2 hari ya?
Keluarga, malam hari ini saya baru bahas kulitnya saja kepada Budi. Memang sengaja saya usah banyak-banyak, 30 menit saja kita bicara sama Budi. Yang jelas kita sudah dapat poinnya, dia akan memajukan Kalimantan Barat dengan metode-metode baru dia, membawa yang positif menjadi lebih positif lagi dengan keilmuan dia dan tim dia. Nanti kita tunggu sepak terjangnya. Kemudian Budi tetap berada di jalur kontemporer dengan tidak meninggalkan tradisi yang ada dan tetaplah menjadi Budi yang sekarang. Budija. Budija. Makasih banyak udah berada di Sultan. Makasih Wale. Kalau bersedia nanti saya panggil lagi ya. Siap. Masih banyak pembahasan yang akan saya bahas karena waktu jadi. Ya, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.